Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua. Pada video tutorial kali ini menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan pada video tutorial yang lalu, bahwa di dalam hubungan kerja, dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, ternyata hubungan kerja di sini yang membedakan dengan hubungan-hubungan kerja lainnya di dalam dunia perdata adalah soal adanya pemberian perintah dari satu orang kepada orang lain. Tentunya pemberian perintah ini tidak akan pernah kita jumpai di dalam proses hukum keperdataan seperti yang kita lihat selama ini. Di dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, lebih jelasnya orang yang memberi perintah dengan orang yang diberikan perintah, ini kita kenal dengan istilah pekerja berhadapan dengan pengusaha. Pengusaha sebagai pihak yang memberikan pekerjaan, sedangkan pekerja adalah pihak yang menerima pekerjaan. Kalau kita lihat di dalam posisi masing-masing pihak di dalam melaksanakan hubungan kerja di sini, tentunya pihak yang memberikan perintah tentunya akan memiliki posisi yang lebih tinggi daripada orang yang diberikan perintah. Oleh karena itu, sifat hubungan kerja di dalam hukum perburuhan di sini adalah sangat-sangat subordinasi. Artinya hubungan hukum itu bersifat bertingkat atau berjenjang. Ada atasan, ada bawahan. Ada pihak yang menjadi atasan dalam hal ini pengusaha, dan ada pihak yang menjadi bawahan dalam hal ini adalah pihak pekerja atau kita kenal dengan istilah lain buruh. Pengusaha sebagai pihak yang menjadi atasan tentunya memiliki kewenangan, memiliki hak untuk memberikan perintah kepada pihak lainnya dalam hal ini pekerja atau buruh. Oleh karena itu, di dalam hubungan kerja selalu melekat sifat-sifat seperti itu, sehingga dimanapun Anda berada ketika bekerja pada siapapun juga, sifat adanya hubungan subordinasi, kita mengenal bawahan dan atasan, ini tidak bisa kita elakkan lagi. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang yang berada di atas, tentunya Anda harus memberikan pekerjaan pada orang lain, sehingga Anda akan disebut sebagai orang yang memberikan pekerjaan dan berposisi selalu di atas. Dengan orang yang menerima pekerjaan dari Anda, itu adalah bawahan Anda, dan Anda juga bisa memerintah terhadap orang-orang semacam ini. Tapi sebaliknya, ketika Anda bekerja pada orang lain, maka Anda harus menyadari bahwa posisi Anda adalah sebagai bawahan. Karena apa? Karena Anda menerima pekerjaan dari orang lain yang itu adalah atasan Anda, dan atasan itu berhak untuk memerintah jalannya pekerjaan. Itu salah satu unsur yang kemarin pada waktu video tutorial yang lalu sudah kita singgung. Untuk hubungan kerja di dalam hukum ketenagakerjaan ini juga ada unsur berikutnya. Di samping ada pekerjaan, di samping ada unsur perintah, juga ada unsur upah. Sekali lagi, yang ketiganya adalah unsur upah, yang kalau di dalam bahasa sehari-harinya orang menyebutnya dengan istilah gaji. Padahal istilah gaji itu tidak pernah kita baca atau tidak pernah kita lihat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tidak ada satu pasal pun, satu ayat pun yang menjelaskan tentang aturan soal gaji. Yang ada adalah soal upah. Jadi penggunaan istilah yang sebenarnya tumpang tindih ini untuk membedakan antara apa itu upah, apa itu gaji. Kalau upah kita kenal dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, sedangkan istilah gaji itu adalah istilah yang biasa dipakai di dalam hukum kepegawaian atau undang-undang kepegawaian, atau yang dikenal dengan istilah sekarang Undang-Undang
tentang aparatur sipil negara. Nanti akan saya jelaskan berikutnya apa beda antara hubungan kerja dengan hubungan dinas publik seperti yang terjadi di dalam aturan-aturan hukum kepegawaian yang memang sangat mirip tapi tetap berbeda. Bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan pada penjelasan berikutnya. Kembali lagi pada persoalan upah. Upah ini adalah sejumlah pemberian yang diberikan secara berkala dan teratur oleh pihak pemberi kerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan demikian pemberi kerja atau pengusaha atau majikan ini memang wajib untuk memberikan sejumlah bayaran yang dikenal dengan istilah upah. Dan upah itu pemberiannya bisa berkala dan teratur, karena sifat berkala dan teratur itu memang melekat pada sifat-sifat sebuah upah. Apa yang dimaksud dengan berkala di sini? Berkala di sini setiap pemberian upah itu bisa didasarkan pada pemberian setiap hari atau yang kita kenal dengan istilah upah harian. Bisa pula pemberian itu diberikan secara bulanan yang kita kenal dengan istilah bulanan, upah bulanan. Upah harian ini di dalam penghitungannya ini biasanya didasarkan pada setiap jam yang telah dilakukan oleh buruh atau pekerja yang bersangkutan. Ini istilahnya upah yang dihitung secara per jam. Nah, bagaimana rumus antara upah per jam, upah harian, dan bulanan? Perlu saudara ketahui, upah 1 bulan itu bukan berarti 1 bulan penuh 30 atau 31 hari, tidak. Upah bulan yang dimaksud dalam hukum perburuan atau hukum ketenagaan di sini adalah sama dengan 25 kali upah 1 hari. Sekali lagi, upah 1 bulan itu sama dengan upah 25 kali upah sehari. Jadi hitungannya bukan 30 tapi cuma 25 saja. Sedangkan upah jam itu adalah sama dengan 173 kali upah yang dibayarkan setiap jamnya. Dalam 1 bulan itu kalau dihitung upah per bulan itu sama dengan 173 upah per jam dalam hitungan bulanan. Dengan demikian secara berkala apakah buruh itu akan dihitung per jam, apakah dihitung per hari, apakah dihitung bulanan, semuanya mengikuti kepentingan atau kebutuhan dari jenis pekerjaan yang dilakukan di dalam hubungan kerja itu. Nah, di dalam hubungan kerja sekali lagi upah itu selalu akan dibayarkan dalam bentuk uang. Jadi selalu dibayarkan dalam bentuk uang. Apakah boleh selain uang kita menerima berupa yang lainnya? Di dalam hukum perburuan orang diperbolehkan untuk memberikan sejumlah upah, tidak hanya sekedar uang saja, boleh menambahkan dalam bentuk barang atau yang lainnya. Kita kenal dengan istilah natura. Natura itu biasanya diberikan dalam bentuk sembako. Apakah itu beras, apakah itu minyak goreng, kecap, dan sebagainya. Tapi biasanya pada umumnya natura itu harus berupa 9 bahan kebutuhan pokok. Tidak boleh barang-barang lain seperti halnya minum-minuman keras atau bahan obat-obatan. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi di samping uang, upah boleh diberikan dalam bentuk barang yang kita kenal dengan istilah natura, yang dalam wujudnya kita kenal dengan istilah sembako. Jadi dengan demikian di dalam hubungan kerja, dalam hukum perburuan, hubungan kerja itu selalu akan memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, hubungan kerja itu selalu bersangkut paut dengan soal pekerjaan. Yang kedua, bersangkut paut dengan soal pemberian perintah, yaitu adanya perintah dari atasan terhadap bawahan. Dan yang ketiga, selalu berkait dengan persoalan-persoalan upah. Dan upah itu sekali lagi adalah sebuah pemberian yang diberikan secara berkala
dan teratur. Nah, sekarang teratur. Setiap pemberian yang bersifat teratur itu bisa dikualifikasikan sebagai upah, karena memang keteraturan sifatnya itulah yang membedakan dengan pemberian-pemberian lain yang terkadang tidak teratur sifatnya. Nah, pemberian tidak teratur sifatnya inilah yang tidak boleh dikualifikasikan sebagaimana yang disebut dengan upah. Contoh, komisi, bonus, insentif itu adalah pemberian-pemberian yang sama berupa uang tapi sifatnya tidak teratur. Orang akan diberikan bonus, orang akan diberikan komisi, orang akan diberikan sebuah insentif bila mana mencapai target-target penjualan tertentu. Kalau tidak mencapai target, tentunya bonus seperti itu atau komisi atau insentif seperti itu tidak akan pernah cair, tidak akan pernah diberikan kepada karyawan atau buruh. Oleh karena itu, sekali lagi, bonus, komisi, insentif ini sebuah pemberian yang sifatnya tidak teratur. Dengan demikian tidak dapat kita kualifikasikan sebagai upah. Jadi upah itu selalu melekat sifat berkala karena terkait dengan kebutuhan waktunya, kapan upah itu diberikan. Dan yang kedua, upah juga bersifat teratur, harus ada kontinuitas, ada keberlanjutan, sehingga upah itu selalu menuntut keteraturan. Sesuatu yang tidak teratur, yang tidak kontinu seperti bonus, pemberian komisi, pemberian insentif ini sekali lagi tidak bisa dikualifikasikan sebagaimana yang kita sebut sebagai upah, sehingga penghitungan upah nantinya di dalam pemberian pesangon, maka pemberian-pemberian seperti bonus tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungannya. Komisi, insentif yang sifatnya tidak teratur juga tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan pesangon karena itu memang bukan upah. Demikian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.